Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallama wa hanat salatul asri faltamasa an-nas al-wudu falam yajidu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fa wada'a yadahu fi dhalika al-ina wa amara an-nas an yatawadda'u minhu qala fara'aitu al-ma' yanbu'u min tahti asabi'ihi hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hanat salatul asar, dan udah masuk salat asar. Faltamasan nas al-wudu, orang-orang cari air untuk berwudu. Falam yajidu, tapi mereka tidak mendapatkan, kehabisan air. Fa'utiya Rasulullah SAW biwadu'in, maka Nabi SAW disediakan air wudu. Fawadu'a yadahu fi dhalikal ina, kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ada di air wudu yang disediakan untuk beliau. Enggak langsung wudu. Wa amaran nas, dan Nabi merintahkan orang-orang an yatawaddu'u minhu, untuk berwudu dari air itu. Waktu itu enggak ada air, kecuali satu wadah dikasihkan Rasulullah. Dimasukkan tangannya sama Rasulullah SAW, udah ayo ambil semuanya untuk wudunya dari sini. Fara'aitul ma' yanbu'u min tahti asabihi, aku melihat bahwa air itu memancar daripada bawah jari-jari Rasulullah SAW. Hatta tawadda'u min indi akhirim, semuanya berwudu sampai tuntas orang-orang itu. Jadi saat itu keluar air dari tangannya Rasulullah, sehingga air yang sedikit itu bisa dibuat wudu oleh banyak orang. Nah, hadits ini memberikan satu gambaran kepada kita mukjizatnya Rasulullah SAW. Malah sebagian ulama menyatakan afdhalul ma' mana ba' min Nabi sallallahu min yadin Nabi min asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling afdolnya air yang keluar daripada jemari Rasulullah. Bahkan lebih afdol daripada ma'ul kautsar. Lebih afdol daripada ma'ul kautsar, dan itulah yang dibuat wudu oleh sahabat saat itu dan diminum oleh sahabat saat itu. Kenapa? Berkah dari Nabi. Tabarruk ini. Air dari Rasulullah berkah. Kalau air Zam-Zam itu berkah adalah karena mukjizatnya Nabi Ismail, apalagi dari Nabi, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaga ra'sahu kana Abu Talha awwal man akhadha min sya'rihi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika mencukur rambutnya, Nabi itu mencukur rambut karena umrah dan karena haji. Abu Talha radhiyallahu anhu pertama yang mengambil rambutnya Nabi. Dalil begitulah para sahabat mengambil berkah dari Nabi. Tidak ada satu helai rambut Nabi yang jatuh ke tanah sia-sia, diambil oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ini berkah. Orang Saudi aja nggak tahu berkah itu, sehingga seakan-akan nggak ada berkahnya Nabi. Mereka nggak tahu berkah dia. Para sahabat tahu berkah. Hadits yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Fa'utiya biwudu'in fatawadda'a fajalasa an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain wa baina yadayhi 'anazah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ada di siang hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih air untuk wudu.
utiya biwudu'in fatawadda'a, maka Nabi SAW berwudu. Tahukah anda bekas air wudunya Rasulullah? Apakah sia-sia? Faja'alan nas, maka orang-orang para sahabat yakni ya'khuduna min fadli wudu'ihi, mereka mengambil daripada bekas wudunya Rasulullah. Fayatamassahuna bihi, mereka usap-usapkan. Air itu ada di jasad mereka. Malah di riwayat yang lain yang enggak kedapatan, tangan temennya yang basah itu dipegang, kemudian airnya itu diusap-usapkan. Fasallan Nabi SAW adzuhra wal raka'atain wal asr raka'atain, maka salat Nabi SAW duhur 2 rakaat, gosor, asar gosor, dan di mukanya dikasih anaza, anak panah sebagai sutroh. Mereka sahabat tahu Nabi itu banyak berkah, ambil berkah daripada wudunya Rasulullah SAW. Tuh lihat. Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inna ibn ukhti waqi'un. Famasaha bi ra'si wa da'ali bil barakah thumma tawadda'a fa sharibtu min wudu'ihi fa qumtu khalfa dharihi fanadhartu ila khatamin dubuwa baina katifaihi mithil zirril hajlah. Dari Sa'id bin Yazid anhu, pernah Sa'id bin Yazid ini dibawa oleh kholahnya, saudara ibunya, karena sakit. Waji'un fi qadamaihi, ada sakit ada di kakinya, agak sedikit pincang begitu waktu itu. Kemudian dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibn ukhti, anak saudaraku ini, kan kholahnya yang bawa, sakit kakinya ya Rasul. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya si siapa? Sa'ib bin Yazid, wa da'ali bil barakah, mendoakan mudah-mudahan berkah ini Sa'ib. Kemudian Nabi berwudu, tsumma tawaddo'a. Kata Sa'ib bin Yazid, fasyaribtu min wudu'ihi, aku minum bekas wudunya Rasulullah. Ambil berkah lagi ya sahabat. Aku minum bekas wudunya Rasulullah SAW. Kemudian aku bangun, aku lihat di belakang Nabi ada khotamun nubuwah seperti ziril hajlah, seperti kancingnya tabir, agak besar begitu. Sa'ib bin Yazid ambil berkah dari Nabi SAW, minum bekas wudunya Rasulullah SAW. Ini semuanya hadis Bukhari ini ya, tidak ada hadis yang dhaif ini. Dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW da'a bi ina'in mimma. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi pernah meminta air ada di wadah. Fa'utiya bigadahin rahrah, kemudian Nabi dibawakan satu wadah agak sedikit besar. Fihi syai' mimma, ada air sedikit, wadahnya agak besar. Fa wada'a asabi'ahu fi, kemudian Nabi SAW menaruhkan tangannya ada di situ seperti ember begitu, airnya dikit. Qala Anas faja'altu anzuru ilal ma' yanbu' min baini asabihi. Kata Anas, aku melihat air itu keluar di antara jemari-jemari Rasulullah. Jadi ada di sela-sela jari Rasulullah. Fahazartu man tawadda minhu, tak hitung berapa orang ya yang wudu dari itu tempat. Padahal airnya enggak seberapa banyak asalnya. Ma baina 70 ila 80, antara 70 sampai 80 orang. Ya berarti orang banyak itu. Ini semuanya hadis bagaimana menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah banyak dan para sahabat tahu, dan para sahabat ngambil berkah dari Nabi. Keliru kalau nggak ada berkah Rasulullah itu. Keliru, mereka nunggu.
Nabi itu potongan, ditunggu rambutnya diambil. Nabi itu wudhu, ditunggu bekas wudhunya Nabi diambil, diminum oleh para sahabat. Berkah. Lah kok dikatakan Nabi nggak ada berkah? Karena itu bodoh itu yang ada di Saudi itu, Wahabi itu nggak ngerti itu. Justru berkah itu semuanya itu ada di Nabi. Pusatnya berkah itu ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu berkah. Turunnya kepada siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menerima itu Nabi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Berkah. Yang menerima siapa? Kita, rembesannya dari Nabi. Walaqad yassarnal Quran bilisanika, kata. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ay jama'tuhu fi sadrik. Tak kumpulkan Quran itu ada di hati kamu ya Muhammad. Jangan khawatir, kamu enggak akan lupa itu dengan Al-Qur'an. Artinya menyatu Al-Qur'an itu pada Rasulullah SAW. Quran itu berkah, mubarakun fi. Nabi penuh hatinya dengan Al-Qur'an, dikumpulkan Al-Qur'an sebelum sampai kepada kita sudah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pun ditanya tentang Nabi bagaimana akhlaknya. Quran berkah semuanya itu Rasulullah. Lah kok dikatakan enggak ada berkah, gimana enggak ada berkah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu mengecilkan Rasulullah, mengkerdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab, baca hadis, baca Bukhari, belum khatam kitabnya udah langsung menuduh. Cari berkah kepada Nabi itu penting. Dan itu ajaran Islam. Kalau enggak, keliru semuanya sahabat ini, musyrik semuanya ini sahabat ini. Berkah itu dari Allah. Loh, iya dari Allah. Cuma lewatnya kepada siapa, Mas? Kepada siapa? Berkahnya Zam-Zam dari Allah, berkah itu cuma lewat dari siapa? Ditaruh ada di air dari mukjizatnya Nabi Ismail. Terus demikian. Dari Sayyidina Muhammad nggak ada berkah sama sekali. Ajib. Karena itu keliru sekali kalau ada orang tidak mengambil berkah daripada Muhammad SAW. Namanya aja berkah. Namanya ada berkah. Setiap kamu bersalawat mendapatkan pahala. Kamu diampuni dosanya oleh Allah. Kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Kamu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kamu akan dekat dengan Nabi dari kiamat. Berkah, nyebut namanya dengan bersalawat berkah. Allahu Akbar. Berkah, salam kepada Nabi berkah. Kamu akan mendapatkan salamnya Nabi. Berkah. Wa rafa'na laka dzikrak. Karena itu wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut namanya, itu wajib hukumnya. Setiap adzan sebut nama Nabi. Walaupun nabi-nabi yang lainnya itu banyak, tapi yang disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mengagungkan, menyanjung nama Nabi. Berkah. Enggak boleh nama Muhammad ditulis. Siapa bilang enggak boleh ditulis itu? Berkah itu nama. Disebut berkah, ditulis berkah, Saudara. Nih, kitab hadis ini. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, raaitu anna Nabiy SAW, Muhammad dan Rasulullah SAW. Berkah sampai menjadi satu judul surat Al-Quran, surat Muhammad. Berkah itu nama. Ada di makam Rasulullah tulisannya ya Allah ya Muhammad, diganti ya Majid. Kenapa kalau ya Muhammad? Namanya rajanya digantung ada di Ka'bah. Namanya Muhammad dihapus. Emangnya
Namanya Khadimul Haramain lebih berkah daripada nama Muhammad bin Abdullah. Tuh lihat bagaimana. Ini adalah satu gambaran bagaimana kebodohan. Kemudian dia mengaku bahwa ini adalah ilmiah. Tahukah orang yang paling bodoh itu? Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang merasa dirinya pinter tapi dia nggak ngerti. Sahabat ini paling kenal dengan Rasulullah, bagaimana mereka ngambil berkah? Karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya berkah, disebut berkah, dihaturkan sholawat dan salam berkah, jasadnya berkah, bekasnya berkah, semuanya berkah. Nah, semuanya berkah. Kalau kita sebutkan satu persatu berkahnya akan panjang ini majelis, tapi yang jelas ini adalah gambaran, dan ini semua hadis Bukhari yang kita baca Bukhari. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapat barokahnya Rasulullah SAW. Amin.